Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi. Saya akan ke Kang Saan, sama seperti Jawa Tengah, Pilkada Jakarta memang juga menjadi magnet perhatian masyarakat satu Indonesia seperti itu, di mana dua pasangan calon, khususnya Pramono Rano dan juga RK Suswono ini memang bersaing sangat ketat, walaupun di sejumlah surveinya ini unggulnya tipis. Kang Saan, bagaimana Anda menilai performa Pilkada Jakarta dari dua paslon ataupun ketiga paslon ini? Ya, jadi performa Pilkada DKI ini kan menarik ya. Bahkan dari semua pilkada-pilkada, ini kan ada 37 saya katakan tadi. Tapi kan publik ingin melihat kan DKI, karena walaupun gimana DKI ini kan tetap dia ibu kota ya. Dia ibu kota walaupun kita udah ke IKN, tapi tetap menjadi sentral ya, sentral dari semua. Nah, karena sentral dari semua, maka di DKI ini kan menjadi sangat menarik. Dulu kan sebelum ada putusan MK, Mahkamah Konstitusi memutuskan, ini kan orang nyaris kehilangan harapan ya. Karena seakan-akan calon itu sudah pasti ini gitu kan. Dan orang sudah memprediksi ya ini jadi gubernur. Tapi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu ada semacam asa baru ya gitu dari warga DKI. Karena pencalonan memudahkan, maka muncullah itu tadi calon yang memang di luar prediksi semua orang. Kan nggak ada yang memprediksi misalnya Pak Pramono bisa menjadi calon gubernur DKI, itu kan di luar prediksi. Dan Rano Karno. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, di luar itu kayak ada semacam juga tadi saya katakan Nasdem memang mendukung pasangan 01 bersama PKS ya, itu Ridwan Kamil, Pak Suswono kan gitu, dan kita di situ. Tapi terlepas dari apa yang menjadi dukungan dari Nasdem itu sendiri, tapi kan independensi pemilih di DKI ini kan sangat tinggi. Jadi pemilih DKI ini kan memiliki rasionalitas, independensi yang begitu tinggi, sehingga agak susah misalnya untuk bisa mengendalikan bahkan mengintervensinya. Nah, karena susah mengintervensinya, karena kemandiriannya yang begitu tinggi, maka saya katakan daya tarik tokoh tuh menjadi sangat penting di sana. Daya tarik tokoh ya, daya tarik tokoh tuh gini, ke figurnya. Orang akan mudah. Karena orang DKI ini kan relatif juga aware terhadap informasi berbeda dengan daerah-daerah yang memang skalanya luas kan gitu. Nah, dia akan membandingkan dengan mudah, dia akan melakukan tracking terhadap calon-calonnya dan dia akan memudahkan juga untuk melihat konsistensi dari masing-masing calon kan itu. Walaupun masing-masing calon dia menawarkan gagasan-gagasan, program-program, tapi dia akan men-tracking mana yang konsisten, mana yang memang program-program yang ditawarkannya itu yang masuk akal, realistis, bisa dieksekusi, mana yang enggak kan gitu kan. Ada program-program yang ditawarkan tapi tidak realistis misalnya, tidak bisa dieksekusi misalnya. Walaupun kelihatannya kelihatannya sesuatu yang baru ditawarkan, tapi itu nggak mungkin bisa dieksekusi, nggak mungkin bisa diterapkan. Nah, jadi mudah men-trackingnya. Jadi ketika ada sosok yang memang punya rekam jejak yang dalam pandangan DKI ini, maka publik dengan mudah di DKI akan menentukan pilihannya ke sana. Jadi makanya nggak aneh dalam beberapa survei belakangan ini, hampir semua lembaga survei kan kalau kita lihat ya yang ngerilis, itu pasangan nomor 03 itu di beberapa survei kan mulai menang, walaupun misalnya masih ada dalam batis margin error. Tipis, tapi kan dia udah nge-cross. Jadi kan gini problemnya, ada yang sangat tinggi ketika ini, ada yang dari bawah pelan-pelan naik gitu kan. Akhirnya elektabilitasnya naik, ada keseimbangan dan begitu nge-cross gitu kan. Nah, ini otomatis yang nge-cross ini dia akan relatif lebih melaju ya dibandingkan yang pelan-pelan turun. Oke, sebelum minta analisis dari Mas Toto, saya akan ke Pak Holid terlebih dahulu. Tahan dulu. Gimana nih Pak Holid? Ada yang tren elektabilitasnya kemudian menanjak dan ternyata di satu poin bisa cross karena kemudian unggulnya tipis nih. Ya, memang harus diakui pemilih Jakarta ini pemilih yang banyak yang cerdas ya, rasional.
Dan salah satu nature dari pemilih yang seperti DKI ini adalah dia akan membandingkan komparasi ya antara kandidat satu dengan kandidat yang lain. Maka pasangan Ridho selalu berbicara tentang program sebenarnya. Program. Yang kedua adalah dari hasil survei kami juga, pemilih Jakarta selain pada program yang bagus, dia sangat tertarik dengan rekam jejak dari kandidat. Nah, rekam jejak dari kandidat ini yang kemudian selalu kita tawarkan bahwa Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono ini memiliki rekam jejak pernah memimpin cukup panjang. Bang Emil pernah jadi wali kota Bandung, kemudian gubernur Jawa Barat, Pak Suswono pernah menjadi menteri. Jadi perpaduan antara track record rekam jejak yang panjang sebagai kepala daerah dengan menteri pemerintahan pusat. Nah, ini sebenarnya setelah kita lakukan simulasi dan sebagainya, masyarakat Jakarta suka tuh dengan pemimpin yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, rekam jejak yang baik, dan juga program. Karena pemilih Jakarta banyak yang rasional, tentu kami optimis nih. Masyarakat Jakarta akan menentukan pilihan memilih yang lebih kompeten seperti pasangan. Optimisme satu putaran, dua putaran seperti apa Pak Khalid? Ya tentu kita berharap bisa satu putaran ya dan Ridho yang menang ya. Walaupun memang di lapangan kita lihat persaingannya sangat kompetitif ya. Tapi kami optimis insya Allah pasangan Ridho akan menang satu putaran. Oke, sebelum membahas mengenai situasi di Jakarta, saya akan ajak Anda kembali pemirsa untuk melihat situasi terkini di Jawa Tengah, di mana calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan memberikan suaranya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Ahmad Lutfi akan menggunakan ataupun mencoblos di TPS 001 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Di mana TPS ini lokasinya tidak jauh dari kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di Sumber, Solo. Pak Lutfi, sini Pak. Pak Lutfi ke sini Pak, lihat sini Pak. Pak Lutfi lihat sini, tahan dulu Pak, tahan dulu. Sip. Oke. Pak Lutfi yang sebelah aja Pak. Pak Lutfi. Nah, situ Pak. Bapak nanti keluar dari mana? Di sana Mbak. Yakin bisa. Yakin bisa. Yakin. Ya, pemirsa, saat ini calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tengah dalam proses memberikan suaranya. Setelah rampung mencoblos, Ahmad Lutfi rencananya akan menuju ke posko pemenangan di Kota Semarang. Pak Lutfi lihat sini Pak. Tahan dulu Pak Lutfi. Sementara itu, Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 ataupun Cawagup dari Ahmad Lutfi, Taj Yassin Maimun akan menggunakan hak pilihnya di kediamannya di Sarang, Kabupaten Rembang. Kita ketahui Pilkada Jateng 2024 ini diikuti oleh dua pasangan calon. Paslon nomor urut 1 Andika Hendi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan paslon nomor urut 2 Lutfi Yassin diusung oleh Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan PSI. Linking ya Pak. Oke, tahan dulu Pak. Mantap.
Ya, pemirsa, nampaknya Cagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi telah selesai menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Sumber Banjarsari, Kota Surakarta. Dan kita sekarang menuju situasi untuk menyaksikan ataupun di sebelah kanan layar kaca Anda adalah situasi terkini calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Hendi yang juga sudah memberikan surat ataupun yang telah memberikan hak pilihnya. Kita sudah melalui tahapan ya. Tahapan inti pilkada hari ini adalah pungut dan hitung. Dan hari ini adalah sudah kita laksanakan, termasuk saya di 01. Dari mulai tahapan pendaftaran, kemudian penetapan, kemudian masa kampanye, masa tenang. Lah hari ini adalah tahapan inti yang semuanya masyarakat Jawa Tengah akan menyampaikan aspirasinya di seluruh TPS yang kita lakukan. Tentu saya dengan Gus Yassin berharap masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan keinginan yang dia punyai, sehingga siapapun pemilihan pimpinan nanti di Jawa Tengah ke depan adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah. Amin. Amin. Biasa aja. Biasa. Tentu apa? Semuanya segala daya upaya ikhtiar sudah kita lakukan. Tapi optimis, Pak. Hidup baru optimis. Ya, oke, sip. Agenda Mantap. setelah ini, Pak, boleh Setelah ini saya ke Semarang. untuk Temu dengan beberapa parpol kita yang telah menunggu kita di sana. Di posko ada. Ayo kita ke sana. ada Gus Yassin? Gus Yassin? Ada, mungkin kita belum komunikasi habis dari umroh, nanti ke sana beliau. Oke, berarti akan memantau Quick Count full di Semarang. Lihat nanti ya. Yang penting kita ke Semarang. Ayo kita ke Semarang yuk. Oke. Yuk, makasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami live, event akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.